Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji UKIN PPG Batch 1 2025 Universitas 11 Maret pada hari ini Selasa 15 Juli 2025. Perkenalkan, nama saya Ari Istiandi dengan NIM X95250800078, bidang studi bimbingan dan konseling, LPTK Universitas 11 Maret. Saya akan menampilkan video layanan konseling individual UKIN PPG Batch 1 Universitas 11 Maret dengan pendekatan personal center terapi, pendekatan inquiry, dan pendekatan bioheuristik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo Mas Gibran. Ya Pak. Ya, silakan dulu Mas Gibran. Baik Pak. Wah, Mas Gibran, Muhammad Gibran Al-Fatir. Ya Pak. Ya. Pelajaran siapa nih? Sekarang lagi pelajaran Pananas. Oh gitu ya, tadi habis olahraga. Tadi Habis olahraga ya, jadi sudah selesai olahraganya ya? sudah selesai Pak. Oh, sudah selesai, baik. Jadi apa yang bisa dibantu nih Mas Gibran? Saya punya keluhan Pak. Hmm. Kalau misalnya orang tua saya akhir-akhir ini lagi membicarakan nilai saya yang turun. Oh, nilai kamu turun nilaimu? Turun Pak nilai saya. Oh, kira-kira apa tuh? Kenapa bisa turun tuh? Oh, banyak Pak faktornya Pak. Ah. Contohnya karena saya punya banyak kegiatan di luar ekskul OSIS Pak. Terus juga saya di luar dari sini ada kegiatan Karang Taruna di rumah. Oh gitu ya. Terus orang tua gimana tanggapan dengan kesibukan orang tua tadi itu? Tanggapan orang tua saya karena OSIS itu kadang pulang itu terlalu larut Pak. Larut. Ya, di situ kegiatannya ini juga memakan banyak hari, waktu bahkan ini. Yeah. Terus saya juga butuh pendapat Bapak tentang perubahan nilai saya yang tiap semesternya itu turun Pak. Baik, pertama Mas Gibran, terima kasih sudah mau ke ruang bimbingan dan konseling bertemu dengan Bapak terkait permasalahanmu. Kamu aman di sini, jadi rahasia yang kita bicarakan nanti ke depannya ini bisa dijaga rahasianya. Kamu bisa mengutarakan apapun di sini. Saya sama-sama mengentaskan atau menyelesaikan permasalahan yang ada pada diri kamu. Jadi ini salah satu kegiatan namanya bimbingan konseling individual, di mana proses BK ini adalah pemberian layanan kepada peserta didik atau konseling yang yaitu kan Mas Gibran saat ini untuk dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh Mas Gibran gitu. Jadi terima kasih ya Mas Gibran. Terus kedua terkait permasalahan yang tadi Mas Gibran utarakan, saya sangat memahami, sangat mengerti bagaimana sih perasaan Mas Gibran. Apalagi saya tahu Mas Gibran di kehidupan sehari-hari di sekolah itu seperti apa, sangat aktif dan lain-lainnya gitu. Jadi kalau boleh tahu, memang perubahan hasil belajarnya seperti apa Mas Gibran? Oke. Yang pertama nilai saya itu setiap pengambilan rapot di semester 1 semester 2 itu ada perubahan yang sangat signifikan Pak. Contohnya di semester pertama saya mempunyai nilai rata-rata 85. 85. Terus di semester 2 nilai saya turun jadi 83 Pak gitu. Jadi seperti itu ya secara. Tapi kalau untuk mengikuti pembelajaran ada hal-hal yang susah nggak Mas Gibran kira-kira? Untuk pelajaran saya itu kadang untuk guru-guru tertentu saya kurang nangkep Pak gitu. Mungkin karena saya kadang itu saya di luar itu saya ada ekstrakurikuler yang harus saya ikuti gitu. Kamu dengan mengikuti kegiatan itu happy, capek nggak Mas Gibran kira-kira? Saya jujur saja karena ekstrakurikuler ini saya jadi bisa bersosialisasi sama yang lain. Jadi saya cukup tahu
untuk konsekuensinya seperti mungkin kekurangan nilai belajar, terus konsentrasi saya saat belajar itu kurang gitu. Oh, karena memang kegiatanmu di luar selain KBM-nya banyak ya Mas Gibran ya. Gitu. Jadi orang tuamu sampai marah kan? Sampai marah Pak. Sampai marah. Sampai gimana jadi sampai marahnya seperti apa Mas Gibran? Marahnya itu mungkin karena nilai saya setiap pengambilan rapot mama saya selalu melihat nilai rata-ratanya Pak. Jadi turun banget Pak. Oke, baik. Baik Mas Gibran. Mas Gibran, seperti ini saya mau tanya sama Mas Gibran. Kita tuh wajib tahu tugas dan tanggung jawab sebagai seorang siswa. Nah, sebagai seorang siswa di SMK Farmasi Harapan Masa, Mas Gibran punya kewajiban apa Mas Gibran? Kewajiban saya untuk selalu mengikuti kegiatan belajar di sekolah. Kegiatan belajar di sekolah. Jadi Mas Gibran aktif. Boleh Mas Gibran belajar sambil aktif dan lain-lain sebagai untuk menumbuhkan karakter itu boleh. Tetapi memang Mas Gibran kira-kira bisa nggak untuk membagi waktunya gitu ya, membagi waktunya sehingga Mas Gibran berjalan dengan beriringan antara kegiatan-kegiatan yang memang diadakan di sekolah, organisasi OSIS, ekstrakurikuler maupun kegiatan yang memang intinya yaitu adalah belajar gitu. Dari sisi belajar gimana Mas Gibran? Mas Gibran pasti ada perubahan dong dari semester 1 yang mungkin masuk 10 besar sampai akhirnya turun seperti itu. Karena saya mengikuti ekstrakurikuler ini di semester pertama Pak. Semester pertama itu mungkin karena nilai rata-rata saya 85. Yang pertama karena saya baru-baru mungkin ya sebenarnya. Jadi saya kurang mengikuti banget gitu ya ekskul ini. Nah, pas semester 2 ini mungkin saya udah membentuk kegiatan-kegiatan lain di dalam ekstrakurikuler ini. Jadi makanya nilai semester 2 saya jadi kurang. Jadi berkurang ya. Jadi Bapak paham sekali ya. Jadi memang kita tuh harus seimbang ya. Kita tuh harus seimbang antara belajar dan kegiatan-kegiatan yang lain. Kita juga harus tahu bahwa orang tuamu juga ingin anaknya juga berprestasi di sekolah tanpa menghilangkan kegiatan apapun gitu ya. Jadi harapan Bapak sih sebenarnya adalah kamu bisa membagi waktu dan lain-lainnya gitu. Nah, apa sih yang sekarang kan harapanmu adalah kamu berprestasinya naik kembali lagi ke 10 besar atau memang jadi nilai-nilai rata-ratamu bagus, bisa mengikuti kegiatan belajar dengan baik, tapi satu sisi juga kamu juga ingin ekstrakurikuler maupun organisasi OSIS juga berjalan dengan bersama-sama. Seperti itu ya Mas Gibran ya? Betul. Jadi kamu pernah nggak tanya self talk gitu atau bertanya sendiri, kira-kira saya bisa nggak sih gitu? Pernah nggak dalam hatimu, kenapa sih saya perlu nggak sih nilai bagus, perlu nggak sih kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler gitu? Kamu pernah nggak nanya itu dalam diri kamu sendiri? Kenapa? Apalagi saya gini, kadang saya nanya sama diri saya sendiri bahwa gimana cara kita seimbangin akademik saya dengan non akademik saya. Nah, kadang saya tahu bahwa non akademik saya ini lebih menonjol dibanding akademik saya. Baik. Nah, terus juga saya bertanya lagi, mungkin orang tua saya lebih mendominankan akademik saya dibanding non akademik saya. Karena saya juga tahu bahwa orang tua itu ingin anaknya itu punya kemampuan belajar yang sangat baik di sekolah gitu. Oh gitu ya, jadi memang betul ya. Kita juga bertanya dalam diri kita, namanya self talk ya. Jadi kita bertanya, kenapa sih nilai kita jelek? Berarti sebenarnya kamu punya jawaban gitu. Berarti kan tadi kamu bilang sendiri bahwa ada perubahan di mana nilai kamu sudah terlalu banyak aktivitas yang ada di luar sehingga sudah mulai capek, konsentrasi menurun di sekolah gitu. Tapi juga kita juga tidak bisa mengesampingkan
bahwa harapan orang tua adalah anaknya bisa berprestasi di akademik seperti itu. Itu kan memang dua kepentingan gitu. Tapi alangkah lebih baiknya itu bisa berjalan bersama-sama gitu. Nah, kalau dari mata pelajaran yang lain kira-kira apa yang sulit Mas Gibran? Mata pelajaran seperti mata pelajaran biasa, bahasa Indonesia, IPA, matematika, habis itu ada agama. Itu saya sudah sangat mulai paham Pak. Tapi sebelumnya itu memang kurang itu. Yang paling susah apa Mas Gibran? Nah, itu dia. Mata pelajaran yang susah itu mata pelajaran bawaan seperti kita, seperti farmasetika, kimia, habis itu ada lagi tentang TEPA gitu. Oh gitu ya. Jadi Mas Gibran harus mengubah irasional Mas Gibran atau berpikir negatif terhadap pelajaran tertentu gitu. Jadi Mas Gibran harus mengubah ya irasional menjadi rasional. Dengan cara apa tadi? Kira-kira Mas Gibran kayak misalnya di pelajaran IPAS ya. Coba Mas Gibran kalau mengubah dulu perilaku Mas Gibran untuk menyenangi pelajaran tersebut, karena tadi saya yakin sekali Mas Gibran aktif di sekolah dan lain-lainnya, berarti kan Mas Gibran itu sebenarnya happy di sekolah ini. Happy nggak Mas Gibran? Happy banget. Happy banget ya. Tapi Mas Gibran punya keluhan juga terhadap beberapa mata pelajaran yang memang dianggap sulit gitu. Coba berubah menjadi rasional bahwa pelajaran itu ketika semua mata pelajaran itu bisa kita pelajari dengan baik, asalkan mencoba untuk mensukai pelajaran tersebut gitu. Mas Gibran sudah suka belum sama matematika? Perlu saya pertanyakan sama diri saya. Perlu ditanyakan matematika. Sudah happy belum sama kimia? Sudah coba praktek laboratorium belum? Lempar matematika belum? Pelajaran-pelajaran yang kompetensi keahlian. Nah, itu coba untuk cintai, sama seperti kamu mencintai organisasi OSISmu, sama kayak kamu mencintai ekstrakurikulermu. Nah, harapan Mas Gibran kan akademik dan non akademik berjalan dengan baik. Benar. Kalau bisa ditanya balik sama Mas Gibran sangat mencintai ekskul Mas Gibran dan OSIS. Coba Mas Gibran juga memperlakukan hal yang sama terhadap pelajaran tersebut gitu. Nah, kalau misalnya seandainya Mas Gibran sudah ditanamkan susah matematika gitu, kira-kira apa nih yang harus Mas Gibran lakukan? Untuk nyimbangin antara akademik dan iya, matematika saja yang Mas Gibran tadi, matematika, kimia atau farmasetika gitu. Kira-kira apa yang memang harus Mas Gibran lakukan? Mungkin untuk saya mengerti di matematika itu nilai saya naik juga, mungkin saya akan mencoba meminimalisir waktu saya untuk beristirahat, karena kan saya tahu sendiri bahwa saya mempunyai banyak kegiatan di luar sekolah. Jadi ketika saya meminimalisir, mungkin di pelajaran tersebut saya akan mulai memahaminya Pak. Contohnya seperti misalnya awalnya saya tidak mengerti matematika itu, seperti dasarnya seperti aljabar ataupun struktur-struktur yang lain. Saya mungkin akan mencoba menyukai pelajaran itu Pak. Baik. Ya, jadi kita coba untuk namanya adanya pendekatan bimbingan konseling behavioristik. Salah satunya adalah mengubah perilaku menjadi lebih baik. Nah, sekarang Mas Gibran, harapan Bapak bisa membagi porsinya sesuai dengan porsinya masing-masing gitu. Tapi juga Mas Gibran harus tahu bahwa ketika Mas Gibran belajar, Mas Gibran harus konsentrasi di luar ekstrakurikuler, OSIS dan lain. Mas Gibran juga mencintai itu gitu. Jadi ketika memang waktu Mas Gibran sudah habis di sekolah, coba di rumah Mas Gibran fokus juga terhadap istirahatnya Mas Gibran, sehingga tidak berdampak nanti di esok harinya gitu. Perubahan perilaku itu. Tapi Mas Gibran setelah pulang sekolah, apakah di rumah atau tidur jam berapa? Pulang sekolah itu kadang saya habis ikut kegiatan, saya nggak langsung tidur Pak. Jadi kadang saya punya
kebiasaan. Jadi pulang sekolah itu nggak langsung rapi-rapi, tapi saya makan dulu. Yeah. Terus saya juga punya kegiatan di luar itu seperti gym gitu Pak. Baik, jadi padat ya Mas Padat Gibran banget, Pak. ya, padat ya. Jadi ya tadi kita coba berubah untuk Mas Gibran membuat jadwal seharian. Kalau tidur jam berapa Mas Gibran kalau boleh tahu? Akhir-akhir ini tidur ada punya tidak ini Pak, tidak teratur. Lalu paling lama jam berapa? Paling lama saya jam 1 paling Pak. Wah, jam 1 ya. Iya. Ya, coba kita gini Mas Gibran ya, kita sama-sama. Yang pertama adalah tadi Mas Gibran coba tanya diri Mas Gibran sendiri bagaimana apa yang bisa Mas Gibran lakukan ketika nilai akademiknya itu. Mas Gibran tahu alasannya tadi, bertanya pada diri Mas Gibran sendiri. Terus yang kedua, mengubah tingkah perilaku Mas Gibran kesehariannya. Biasanya coba untuk memberikan waktu istirahat yang banyak buat Mas Gibran gitu. Tidur lebih jam 9, jangan sampai jam 1, nanti besoknya akan hilang konsentrasinya, ngantuk dan lain-lainnya. Coba berubah perilaku-perilaku yang memang tidak ada manfaatnya gitu. Terus yang ketiga, coba Mas Gibran mengubah irasional menjadi rasional dengan cara tadi mata pelajaran yang Mas Gibran anggap sulit itu coba untuk dicintai gitu. Pertama adalah Mas Gibran bisa belajar dengan teman-teman Mas Gibran yang memang kira-kira punya nilai yang baik atau prestasi yang baik di bidang-bidang yang Mas Gibran udah bisa, yang belum bisa dapat Mas Gibran hasilnya baik. Coba Mas Gibran bisa belajar dengan teman-temannya. Kalau matematika yang di kelas siapa Mas Gibran yang nilainya baik dan kira-kira bisa Mas Gibran ajak belajar? Untuk teman-teman saya ada banyak. Contohnya kita ambil ada 3 orang Pak. Ada Andika, ada Siva, ada Alivia. Oh gitu ya. Sudah belum belajar sama mereka? Gitu. Jadi kadang saya untuk beberapa kesempatan saya kadang ada tugas dari itu, saya minta bantuan ke mereka. Ya jadi perlu kita tadi Mas Gibran aktif di sekolah, bergaul dengan siapa saja. Jadi Mas Gibran bisa belajar dengan teman-temannya. Mas Gibran tutor sebaya namanya Mas Gibran. Tutor sebaya bisa belajar dengan teman-temannya yang kira-kira pelajaran matematika sulit. Pelajaran sulit misalnya Mas Siva, ya sudah belajar sama Siva. Atau di sekolah Mas Gibran ketika memang ada pelajaran yang sulit, coba untuk bertanya gitu. Coba untuk bertanya, Bu, saya tidak paham seperti itu, jangan los aja gitu. Tapi Mas Gibran selama ini di kelas kira-kira kalau sulit angkat tangan nggak Mas Gibran? Kadang saya kalau misalnya pelajaran yang nggak masuk gitu Pak di saya coba untuk mengulang sekali atau 2 kali dari teman saya dulu. Kemudian jika dari teman saya juga masih belum masuk ke saya akan bertanya ke guru. Baik, jadi berarti dengan teman sebaya dulu baru ke guru, karena mungkin lebih nyaman kali ya dengan teman ya gitu. Coba belajar dengan hal-hal yang teman gitu. Terus kedua, tadi sulit praktek farmasetika, praktek di lab gitu. Yang paling penting adalah coba Mas Gibran buat lingkungan yang nyaman, kegiatan-kegiatan yang nyaman, cara belajar yang efektif buat Mas Gibran itu seperti apa tadi, sesama teman, dari baca buku atau nonton video, kira-kira nonton atau mendengar Mas Gibran lebih suka yang mana? Secara ini saya lebih suka visual gitu Pak. Ya, secara visual. Nonton video ya? Iya. Video ya, banyak sekali ya. Jadi itu bisa dimaksimalkan Mas Gibran. Jadi belajar itu tidak hanya lewat buku atau lewat apapun, banyak sekali cara-cara belajar yang efektif. Nah, tadi Mas Gibran bisa langsung praktek, bisa langsung dapat teori ini, bisa langsung dipraktekkan, atau bisa pendekatan dengan project. Mas Gibran ikut dalam
kegiatan-kegiatan proyek-proyek di mata pelajaran seperti kayak di kimia atau di IPAS, itu kan ada banyak sekali proyek-proyek itu. Nah, atau Mas Gibran tadi teman sebaya nonton video, dimaksimalkan saja dengan cara-cara yang mungkin efisien atau tepat buat Mas Gibran dalam tahapan belajar. Coba itu dilakukan dulu sama Mas Gibran, apa-apa saja yang memang kira-kira bisa membuat prestasi Mas Gibran di kelas 11 ini semakin baik seperti semester 1, walaupun kegiatan-kegiatan di luar itu banyak. Dan sekarang Mas Gibran juga harus tahu kira-kira mana sih kegiatan-kegiatan yang memang kurang efektif atau itu ya mungkin bisa dialihkan ke dalam istirahat. Ubah dulu perilaku-perilaku, jadi selektif dalam melakukan kegiatan gitu Mas Gibran. Ya. Gitu. Dari sekian mata pelajaran itu mana kira-kira yang Mas Gibran akan mau coba untuk mencintai dulu? Baik, untuk pelajaran yang ingin saya coba yaitu seperti saya pertama mungkin IPA Pak. IPA. Karena nilai saya dari awal itu dilihat pertama saya adalah IPA. Mungkin ya? karena nilai saya turun di IPA, mungkin saya akan coba untuk mempraktekkan yang tadi Bapak bilang ke pelajaran IPA. Seperti apa? Nanti kita cobanya seperti apa Mas Gibran? Mulai dari apa Mas Gibran? Saya mungkin mulai misalnya guru sedang menjelaskan, saya coba untuk lebih lebih mendengarkan lagi. Kemudian untuk kegiatan-kegiatan yang sekiranya kurang efektif, saya mungkin akan mencoba untuk menyisihkan dulu untuk saya membagi dengan jam istirahat saya agar lebih efisien. Itu ya Mas Gibran ya. Jadi sehingga Mas Gibran bisa banyak istirahatnya, tidak lelah, tidak capek, jadi konsentrasinya bisa baik gitu. Tapi kan itu ya Mas Gibran ya, harapan Bapak adalah kamu bisa berprestasi di sekolah sini, coba untuk belajar dengan murid-murid yang lain, teman-temanmu yang lain, belajar dengan ya kira-kira menurut kamu itu jadi baik Mas Gibran. Tapi mungkin ada yang kedua nih Mas Gibran, selanjutnya ketika Mas Gibran sudah mengubah perilakunya gitu, mengubah perilaku menjadi lebih baik, terus kira-kira nanti kamu harus diskusi Mas Gibran dengan orang tuamu. Apa sih mau orang tuamu, apa sih rencana-rencanamu ke depannya supaya memang dua-duanya ini bisa berjalan dengan baik gitu. Jadi kamu diskusikan dulu dengan orang tuamu, atau ayah atau ibu, diskusikan, minta support yang baik sama orang tuamu, kasih pengertian sama orang tuamu bahwa akademik maupun non akademik itu sama-sama menunjang masa depanku kemudian kelak nanti. Itu Mas Gibran ya. Coba kita mulai dari yang kecil dulu saja, bahwa ubah pola, bertanya sama dirimu, bertanya pada dirimu, terus mengubah rasional menjadi irasional, mengubah jangan sampai takut duluan. Terus yang ketiga tadi, buat daily keseharianmu, jadwal keseharianmu. Yang keempat, belajar sama teman-temanmu yang dianggap berprestasi gitu. Jalanin dulu 1, 2, 3, 4, nanti kita lihat perkembangannya seperti apa. Seperti itu ya gitu. Kalau untuk orang tuamu, harapannya apa dia? Harapanmu nilai akademiknya baik saja. Jadi harapan saya untuk orang tua mungkin saya mungkin akan diskusiin dulu untuk orang tua. Kegiatan ini mungkin saya akan coba meminimalisirnya. Kemudian saya juga berharap kepada orang tua untuk agar bisa menyetujui apa yang saya ingin. Gitu ya. Pokoknya kita nanti evaluasi ya Mas Gibran ya. Mudah-mudahan itu bisa berjalan dengan baik gitu. Kalau
selain rencanamu apalagi Mas Gibran ketika memang pelajaran itu susah, tanya dengan teman sebaya, terus ada nggak sih kira-kira apa ya saya bilangnya cara belajar yang tadi efektif dengan nonton video. Salah satunya kan kayak belajar gitu menggunakan TIK atau menggunakan perangkat-perangkat teknologi gitu. Tapi Mas Gibran suka baca nggak kira-kira Mas Gibran? Untuk baca, saya punya hobi kadang untuk membaca seperti komik gitu Pak. Komik, habis itu kita ada di handphone, lihat website, webtoon gitu. Oh suka baca itu ya. Tapi kalau pelajaran enggak ya? Pelajaran enggak Pak. Nonton, tapi kalau dari tontonan ya gitu Mas Gibran, karena yang kita maksimalkan lah cara belajar yang efektif gitu dari nonton ya, nonton kan banyak tuh ya di aplikasi YouTube atau apapun. Mas Gibran bisa mencari kegiatan-kegiatan yang memang berbasisnya video gitu, berbasisnya video lebih masuk ya, lebih masuk. Jadi Mas Gibran, harapan Bapak itu dilaksanakan terlebih dahulu. Kita lihat sedikit demi sedikit. Mudah-mudahan Mas Gibran konsisten dengan apa yang sudah kita bicarakan ini. Nanti kita agendakan pertemuan selanjutnya. Kita melihat dulu perkembangannya Mas Gibran seperti apa. Yang paling penting Mas Gibran harus konsisten. Ya, Mas Gibran konsisten ya. Bawa motivasinya Mas Gibran. Bahwa memang dua kegiatan ini sangat penting buat kegiatan Mas Gibran. Cuman memang harus perlu memanajemen waktu gitu. Hal-hal yang memang tidak perlu ya ditolong disisihkan terlebih dahulu. Itu ya Mas Gibran ya. Bisa ya Mas Gibran ya? Bisa ya. Terus nanti selanjutnya Bapak akan memberikan Google Form. Nanti Mas Gibran tolong isi di Google Form tersebut apa sih pengalaman apa atau apa yang didapat dari hasil konseling individu ini, karena tugas konseling individu ini adalah untuk menyelesaikan permasalahan konseling, yaitu kan Mas Gibran. Nanti tolong Mas Gibran isi konseling itu, Google Formnya itu, sehingga saya bisa baca. Kita lihat dulu satu persatu. Selanjutnya kita akan jadwalkan di pertemuan selanjutnya. Itu ya Mas Gibran ya. Pertemuan selanjutnya. Habis ini pelajaran siapa Mas Gibran? Selesai pelajaran pandangan tadi halnya, saya mau langsung ke pelajaran 2 Pak. Oh, pelajaran 2 Jadi pelajaran 2 IPAS ya? IPAS. Bener ya, IPAS tuh, pas sesuai dengan rencana kamu. Mulai dari sekarang kamu praktekin dulu. Irasional ke rasional, jangan benci pelajarannya, ubah tingkah lakunya. Kalau nggak tahu, tanya. Kalau memang tanya sama gurunya kurang nyaman, kamu bisa tanya sama teman-temanmu. Apalagi di pelajaran IPAS kan project, berbasis project ya, jadi kamu bisa ikut dalam kegiatan project tersebut gitu ya. Tolong itu nanti bisa diaktifkan kembali kegiatan-kegiatan itu gitu. Itu ya Mas Gibran ya. Salam buat orang tuamu, nanti bisa didiskusikan supaya kegiatan ini bisa berjalan seiring dan sejalan ya Mas Gibran ya. Ada lagi Mas Gibran yang ingin bisa disampaikan Mas Gibran? Dari saya sih cukup segitu aja. Mungkin saya akan bertanya pada Bapak apa yang harus saya lakukan jika orang tua saya tetap memberikan jawaban yang sama. Jadi kalau bisa seandainya orang tua Mas Gibran untuk fokus ke akademik dulu, jadi Mas Gibran memberikan ini saja dulu. Ini pilihannya Mas Gibran. Jadi Mas Gibran diskusi dulu sama orang tuamu bahwa
Mas Gibran akan mencoba untuk merubah perilakunya Mas Gibran, kasih mana program-program atau kegiatan-kegiatan prioritas. Oh ini prioritas ini, prioritas ini, prioritas ini. Bu, saya kasih prioritas ini, yang sisanya kamu bisa alihkan ke istirahat. Kamu pas ngobrol dulu sama orang tuamu, kasih pilihan prioritas-prioritasnya, sehingga orang tuamu bisa percaya dan melihat benar nggak sih nih Mas Gibran melakukan prioritasnya gitu. Ya gitu ya Mas Gibrannya. Yang penting diskusi dulu sama orang tua. Ya. Jangan lupa Google Form nanti diisi. Setelah dari sini Mas Gibran bisa membaur, bisa ajak diskusi sama teman-temanmu di IPAS atau di pelajaran-pelajaran lainnya gitu. Itu ya Mas Gibran ya. Jadi terima kasih sudah ke ruangan bimbingan konseling. Mudah-mudahan permasalahanmu bisa terlentaskan atau terselesaikan. Nanti kita lihat perkembangannya. Nanti Bapak akan agendakan pertemuan selanjutnya. Sudah sejauh mana sih perubahan cara belajarmu dan nilai-nilaimu nanti ke depannya, sehingga kamu bisa fokus akademik maupun non akademik. Oke Mas Gibran ya. Terima kasih Mas Gibran. Oke. Ya, terima kasih. Cukup Mas Gibran? Cukup Pak. Baik, terima kasih. Ya. Oke. Selanjutnya saya pamit dulu ya Pak. Ya, hati-hati Mas Gibran ya, lanjut ke pelajarannya Bu Amel ya. Baik Pak. Saya dulu ya Pak. Ya. Baik. Waalaikumsalam.